Iya, makanya kamu jangan mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya minta coba. Saya minta kau jelaskan kepada saya, Tuhannya orang Roma yaitu Theos, di mana pernah berfirman kepada Abraham. Silakan. Di dalam Kejadian 18 itu kitabnya Yahudi. Alamak. Emang Yesus Saya orang mana? tidak tanya. Saya ngajarin sama Yesus orang mana? Kutanya samamu. Tuhannya orang Yahudi itu Elion, Elohim, El Olam, Elohe, Israel, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Terus kemudian mereka memanggilnya Jireh, Mekadiske, Nisi, Rafa, Sebab, Shalom, dan seterusnya. Saya tidak tanya itu, Bung. Tolong ngerti. Oke. Katolik dipanggil Tuhan nggak? Tunggu. Katolik itu nenek moyangnya orang Roma. Yang saya tanya, orang Roma itu mengenalnya Theos. Theos ini sabar dulu. Theos ini menunjukkan eksistensi di alam roh sebelum kita turun ke bumi. Roh manusia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan. Iya, oke, baik. Jadi nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Tapi di sini saya bilang ya, saya tidak bernarasi panjang lebar ya, percuma aja saya bernarasi di sini. Saya cuman ingin Abang Suma itu, mana data yang Abang Suma katakan tadi itu ya, mana data itu bahwa benar-benar itu ada ayatnya begitu ya. Karena saya minta di mana di dalam Quran Abang, di mana di dalam Quran Abang, kitab Abang yang mencatat bahwa dengan tulisan yang tertera langsung bahwa Aula SWT itu menyatakan atau pernah menyatakan bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada begitu, dia mengatakan begitu di dalam kitabmu tertulis langsung, saya akan pindah keyakinan. Itulah. Kemudian kalau Abang Juma mengatakan tadi tentang Tuhan, Abang buka Wahyu itu 27 ayat 7, itu dia mengatakan bahwa nanti di alam kubur ya setiap Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya dan menang atas apa yang kuperintahkan, dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allah bagi dia ya. Itu saudara yang saya minta praeksistensi dulu. Kalau sudah menjadi makhluk biologis, kalau sudah ada dunia ini, setan pun bisa mengaku Tuhan. Akulah Tuhan, dia menciptakan, akulah. Ini kita berbicara mengenai praeksistensi, di mana alam roh, di mana manusia sebagai makhluk-makhluk roh itu bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus. Jangan bicara dunia, Pulau Patmos pula kau bawa-bawa, alamak. Ini berbicara sebelum alam dunia ini diciptakan, seluruh manusia mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Itu di mana tertulis di Bible. Gitu loh, Bang. Ini berbicara eksistensi. Kalau kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan, berarti kita berbicara sekuat kita mundur ke zaman di mana kita bisa menelaah bagaimana Tuhan itu. Di Islam, Tuhan menyatakan dirinya sejak zaman alam roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Nah, sudah 3 kali kusebutkan dalilnya. Nah, sekarang saya minta eksistensi Tuhan Anda yang Yesus itu, di mana alam roh, manusia-manusia yang masih dalam bentuk roh sudah mempersaksikan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Ya, kan aku tadi sudah tunjukin ayatnya. Kalau berbicara tentang eksistensi sebelum dunia ada, sebelum apa-apa, sebelum manusia dijadikan, Abang tahu nggak? Dunia itu dia jadi baru manusia jadi. Bagaimana mungkin harus aku menjelaskan bahwa manusia jadi, sedangkan manusia itu sebelum sesudah dunia dijadikan. Alam sedangkan ruh. dia saja mengatakan Alam bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Saudara, kita berbicara mengenai alam ruh. Di mana dimensi roh Yesus sudah dikenal oleh makhluk roh itu, di mana dalilnya?
Jadi kalau pertanyaan Abang Zuma tentang alam kubur ya, saya tidak mengerti ya. Bukan alam kubur, itu belakangan. Ini sebelum manusia dicipta, Cak Ayu. Ya. Dengar Bang Zuma ya, di dalam ajaran kami tidak ada alam kubur, pertanyaan alam kubur, tidak ada siksaan alam kubur. Makanya saya tidak tahu tentang itu. Loh, katanya Tuhanmu eksis. Kalau eksis itu bukan cuma di dunia. Dunia ini adalah alam ciptaan. Yang saya maksud ini alam roh. Alam sebelum manusia turun menjadi manusia. Masih hidup sebagai alam roh. Di alam roh dia. Kita ini tadinya sudah ada. Sebelum menjadi manusia kita itu sudah ada. Bahkan kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam perjanjian lama, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Itu di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Dalam perjanjian baru, Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Itu biasa. Manusia itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Al-Quran menjelaskan surah Al-A'raf ayat 172. Sekarang saya minta, di mana Tuhan bernama Yesusmu itu menyatakan dirinya sebelum manusia itu berada di bumi, masih di alam ruh. Ada enggak? Di sini kawan-kawan, Abang Zuma ini ya, dia berbicara tentang apa yang ada ya, yang manusia mengakui sebelum dunia dijadikan ya. Bagaimana mungkin dunia sebelum dijadikan manusia sudah ada, kan di luar pikiran ya. Ini Bibelmu yang mengatakan, makanya kurangi makan B2 otakmu sebagai berfungsi. Kitabmu mengatakan, Efesus 1 nomor 4. Apa kata kitabmu? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti eksistensi kita ini itu sudah ada di prakemanusiaan kita sebagai makhluk biologis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Interesting Bang. Terima kasih, ini tentang theoretical creation and created. Jadi teori tentang ciptaan dan pencipta. Banyak itu pastor pendeta dari gagal menjawab ini karena dia tidak mengenal al-ruh. Karena ruh itu sebagai Tuhan dia tidak bisa menjawab, menyatakan kepada saya bahwa dunia sebelum ada bentuknya seperti apa. Sebelum manusia itu ada bentuknya seperti apa? Apakah menjadi setan? Manusia terdiri dari, apakah bedanya setan dengan iblis, dengan ruh, dengan manusia? Karena you ucil jawab, buktikan. Ini by logic. Sebelum kita ini manusia yang berkelamin, jadinya seperti apa? Bentuknya kayak apa? Asal muasal kita. Baru kita bertanya eksistensi siapa pencipta kita. Nanti akan terjawab, you akan ngotot Adam diciptakan di dunia. Dan kamu akan meyakini bahwa kamu keturunan Darwin, monyet. Kamu akan menciptakan apa itu? Kamu pakai teori apa sekarang? Kamu berarti bertekan teguh dengan teori Darwinisme? Dan kau akan saya katakan saya bidat, saya katakan saya apa ini? Ketika saya bertanya tentang Tuhan, kamu katakan saya apa ini? Tidak bolehkah saya bertanya tentang Tuhan? This is sin, dosa, berpikir. Apakah saya salah berpikir? Tidak bolehkah saya berpikir tentang Tuhan? Tapi aku takut ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lewat ontologi baik Islamic filosofi. Ketika dia menjawab dengan apa? Eksistensi. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ada. What is ada? Baik Arabic, baik Islamic, baik Kristen, what is ada? What is exist? Kalau ada, saya sebagai manusia, karena tidak ada, percaya no iman. Harus ada, saya lihat. Baik JavaScript, ketika kamu lihat, looking, baru bisa ditemuk.
pegang. Mana? Itu bukan Tuhan. Jadi Allah macam apa you Akbar. punya Tuhan? Di mana Tuhan kamu Oke. ada? Kamu mengotot ada sebelum ada. Mana? Seperti apa wujudnya, bentuknya apa? Siapa Ya. Tuhan? Masya Allah. Namanya siapa? Di mana? Jadi mohon izin Bang Oke, kau dulu. Emar. Ya, kita gantian. Jangan kau Gini ngomong saudara, terus. dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan. Ketika Anda berbicara mengenai eksistensi Tuhan, Allah yang kami sembah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 menerangkan bahwa seluruh ruh manusia itu sebelum kujadikan dia manusia seperti yang sekarang ini, aku sudah minta mereka bersaksi tentang diriku. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ternyata kita di alam ruh sudah bersaksi bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam ruh. Sekarang saya minta eksistensi Yesus di alam ruh, bahwa kita sebagai manusia dalam eksistensi ruh kita sudah mempersaksikan bahwa Tuhan itu Yesus. Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabmu? Sedangkan kalau saya mengkaji nih, mohon maaf sedikit lagi, saya mengkaji siang malam tentang Yesus. Apa kedudukan Yesus yang paling tertinggi? Apakah bisa keluar dari dimensi makhluk ciptaan? Atau tidak bisa sama sekali? Apa yang saya temukan di dalam kitab saudara? Yesus diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Apa kata kitab saudara? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa makhluk-makhluk surgawi ini? Setan, malaikat, jin. Makhluk-makhluk surgawi ternyata kedudukannya yang paling tertinggi sama seperti Yesus. Yesus disetarakan dengan makhluk-makhluk. Lalu mana eksistensinya sebagai Tuhan? Kalau dia hanya setara dengan makhluk-makhluk. Ternyata di surga Yesus setara dengan makhluk-makhluk lain. Eksistensinya sebagai Tuhan mana? Itu saya sudah bocorkan kepada Anda. Level tertinggi yang dimiliki Yesus sebelum dia di dunia adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain di surga, di langit. Nah, saya minta eksistensinya sebagai Tuhan itu tertulis di mana? Silakan. Oke, ya. Ya, saya jawab ya. Ya, di sini tadi ya Abang Juma mengatakan tentang Yesus itu makhluk begini ya. Oke ya, saya ikuti narasi ya. Tetapi sebelum saya jawab pertanyaanmu ya, saya tadi bertanya juga bahwa di mana, jangan kau ngarang juga ya. Saya mau ayat di alam roh ya, sebelum manusia ada ya, itu sedangkan segala sesuatu itu adalah diciptakan melalui firman itu ya. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus ya. Sebelum menjadi manusia dia sudah ada, makanya segala sesuatu manusia diciptakan lewat dia melalui berfirman itu, karena tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi ya. Oleh dia semua akan terjadi ya. Itu jadi saya di sini minta kamu, di mana data, kau jangan ngeyel dulu, di mana data di dalam kitabmu itu Allah mengatakan sendiri di dalam kitabmu itu bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada saya pindah keyakinan. Kau dengar itu Bang Suma, karena segala sesuatu itu yang disebut dengan Maha Pencipta itu dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin dia ada di abad-abad 7, abad 8, abad 9 ya, dia muncul setelah dipromosikan. Bagaimana mungkin itu adalah pencipta? Saya minta dalilnya bikin di situ. Yesus di praeksistensi manusia, mana dalilnya? Itu dulu. Jangan kamu tunjukkan data. Dengar dulu supaya seimbang diskusi ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya akan membawa Anda
dalil fitrah secara eksistensi Tuhan, dalil indra secara eksistensi Allah. Kemudian saya akan bawa kamu ke dalil akli, ya, eksistensi Allah. Lalu saya akan membawa kamu ke dalil-dalil akli tentang eksistensi Allah. Sebelum jauh ke sana, saya ingin Anda menunjukkan dalil fitrah dulu. Dalil kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan telah mempersaksikan Yesus pada alam ruh, dia adalah Tuhan kita. Itu tertulis di mana, cuplis? Itu dulu kau selesaikan. Jangan kau kemana-mana. Saya sudah sabar dulu, jangan oke-oke terus dari tadi. Kau itu sudah enak dikasih ruang di sini, tapi tak ada nilai positif yang bisa kami terima dari mulut kau itu. Saya sudah menyatakan diri, saya seorang Muslim. Ketika saya ditanya tentang ayat suci Al-Quranul Karim, di mana eksistensi Tuhan, secara fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan seluruh manusia. Sebelum manusia itu diusulkan, diturunkan ke atas muka bumi, manusia dalam alam roh sudah mengakui Allah adalah Tuhannya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Saya minta yang seimbang. Eksistensi Yesus jangan nanti dia turun ke bumi jadi bayi, Cak Ayu. Eksistensinya sebelum dia turun ke bumi. Yang saya minta, kita di alam roh mempersaksikan dia adalah Tuhan kita. Itu di mana? Mana dalilnya? Ke situ dulu. Dalil fitrah dulu, bahwa secara fitrah kita bertuhan itu memang harus ke Yesus. Karena di alam roh kita sudah bersaksi di hadapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di situ dulu. Jangan masuk ke bumi. Kalau ke bumi, seluruh sembahan-sembahan manusia itu mengaku Tuhan. Ingat saudara, Yahudi mengenal Tuhan nanti setelah Nabi Musa itu datang. Oke? Kristen mengenal yang disebut Tuhannya Yahudi nanti setelah di abad keempat. Oke? Dan Kristen di Indonesia mengenal Tuhan yang benar itu nanti setelah penjajah Belanda turun membawa Bibelnya dari Belanda ke Indonesia, lalu mengambil istilah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan sombong di situ. Kau itu cuma nempel di Tuhannya Yahudi. Kau itu punya kitab-kitab Spanyol, separuh nyolong dari Tuhannya dari agama Yahudi. Jangan kau sombong di situ. Sekarang saya minta eksistensi sembahanmu, yaitu anak Maria. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu dipersaksikan di alam ruh kalau dia itu adalah Tuhan bernama Yesus. Itu di mana? Itu dulu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Oke, sebelumnya aku iklan bentar ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layar dan love orange supaya room kita kuat. Nampaknya mulai panas. Ya, silakan Ucil. Jangan kabur ya, jangan kabur kemana-mana. Eksistensi. Tadi aku udah Silakan. ambil di dalam, ya, Di dalam mana? Waduh, di dalam sumur dia, Bang. Di dalam mana? Tadi saya sudah kasih ilmu gratis 1 Korintus 15:48 itu. Bibel kami, ya. Dalam misalnya, tanpa dia ada sesuatu yang jadi, maka dia itu adalah Tuhan karena dia yang menciptakan. Saya bukan tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kalau bukan dia, tidak ada sesuatu yang jadi. Saya tidak tanya itu, Ya. Bung. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan, ya. Yang saya tanya kedudukan Yesus yang paling tinggi itu saya temukan di Bible sama seperti makhluk yang ada di surga. 1 Korintus 15:48. Kalau ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu, tunjukkan mana dalilnya. Udah ngaku aja nggak ada, biar cepat. Nah, udah, kalau nggak ada mundur. Jadi Tuhanmu itu nanti eksis setelah ibunya ngeden. Iya, mama, nenen, ma. Nah, itu baru eksis Tuhan kau. Ya, jangan kau bawa-bawa Tuhan eksis kayaknya. Tuhan saya di alam ruh aja sudah dipersaksikan manusia bahwa dia adalah Tuhannya. Kalu bala syahidna. Nah, mana di alam ruh Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan? Dari tadi saya minta datanya. Al-Quran Mana surah datanya Al-Araf dia ayat menyatakan? 172. Iya, Al-Quran surah mana? Al-Araf ayat 172.
Jangan cuman ngomong. Mana coba aku lihat benar dia mengatakan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Mana bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia. Astaghfirullahalazim. Enggak, aku nggak mau kau ngeles-ngeles. Coba mana datanya, aku lihat terjemahan benar. Kalau Kau data tipu-tipu itu juga kau. ada sebelum dunia ada, Biar Salomo aku tahu lebih sendiri. hebat. Mana? Salomo jauh lebih hebat kalau itu. Iya. Salomo mengatakan, aku ada Dia sebelum mengakui. langit Kan kau udah digariskan. mengakui Udah, ternyata. jadi nggak ada ya? Ternyata kau juga mengakui ya. Berarti nggak ada ya? Berarti tidak ada dalil pra-eksistensi Kau udah mengakui bahwa Yesus. tidak ada data. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Eksistensi Ya, Yesus udah, sebelum biar aku kemudian bawa. Sekarang aku tanya. sebelum manusia turun ke bumi, mana dalilnya? Aku tadi udah bilang. Ya. Ya. Mana Kau dalilnya? datanya yang tertulis, jangan kau kemana-mana dulu. Ya, kau bilang mau Kamu tunjukkan. yang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya sudah Coba kau menunjukkan tunjukkan, aku mau lihat data. mana-mana. Itu sudah ditunjukkan data itu. Tuh, aku baca. Mana datanya? Jangan Itu, banyak itu, ngomong itu. kau. Mana? Aku lihat. Itu, Coba. dasar biadab. Udah kau Tulis turun ke neraka. mana, Turunkan, mana? turunkan. Mana? Turun kau biadab. Dasar anak cicak. Jangan. Turun. Inilah kalau ya, mohon maaf. Lain data. Oh Secara my, kasar. my good. My good. Good. Kambing. Kenapa kamu kambing kabur? Oke, Bang Zuma. Bacakan Iya, saya Masya satu alat. Saya satu ayat. Bagaimana saya bisa menaklukkan ini akal, logik, bahwa Tuhan itu ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru. Dan aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku pada diri manusia itu sendiri. Ini Al-Quranul Karim ayat 53 dari surah Fussilat. Apa kata Allah pencipta kita? Aku akan menyatakan keberadaanku pada dirimu. Nah sekarang, kita manusia ini disibukkan moles wajah, pakai lipstik, pakai bedak, pakai cilak, dan seterusnya. Kita memakai jasad kita ini dari sejak kita dilahirkan sampai nanti kita mati. Oh my God. Itu kita pakai jasad ini. Tapi kita tidak pernah mengerti, bahkan kita tidak kenal apa ruh itu yang ada dalam diri kita. Jangan roh, suara yang terdengar. Arab, baik Quran. Ini Arabik. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu tersebut? Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Sekarang yang menahan laju pertumbuhan gigi kita supaya tidak tumbuh seperti rambut itu siapa? Kita. Orang tua kita. Pemerintah. Bukan. Siapa? Itulah Allah. Yang menjaga tulang rusuk kita supaya tidak bertumbuh seperti rambut sehingga melilit tubuh kita sendiri. Itu siapa? Itulah Allah. Maka Allah mengatakan, aku titipkan, aku perlihatkan, aku berikan tanda-tanda keadaan, keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi yang merakal pasti tahu itu, bahwa akulah yang mengatur segala sesuatunya terhadap dirimu, tubuhmu, alammu. Akulah yang mengaturnya. Udara yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Air yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Tumbuhan yang kau butuhkan, aku yang mengaturnya. Aku yang mengatur alam semesta ini. Ketika engkau panen padimu, aku tumbuhkan lagi. Ketika engkau panen lagi, aku tumbuhkan lagi. Engkau tebang yang lain, aku tumbuhkan yang lain. Aku yang mengatur. Dan sekiranya engkau tahu itu, engkau sadar itu,
maka engkau akan mengenal bahwa aku itu ada. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun seperti batu, seperti burung-burung, seperti sapi, seperti manusia. Karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Manusia disertai oleh Tuhannya. Inni ma'akum, kata Tuhan. Aku bersama dengan kalian. Bahkan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Itu Al-Quran. Qaf ayat 16. Jadi orang bertuhan yang benar itu tidak menunjukkan Tuhan itu, wah ini loh Tuhanku, lagi makan, lagi tidur. Tidak. Tapi orang yang bertuhan yang benar adalah memahami bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Orang Kristen berdoa, orang Islam berdoa. Orang Kristen ketika berdoa minta kesembuhan, sembuh. Apakah Tuhannya betul? Oh, Kristen benar ini, karena dia sembuh dari penyakitnya. Enggak begitu. Tuhan yang benar tidak melihat ini Kristen, ini Islam. Tidak melihat ini taat kepadaku, ini tidak taat kepadaku. Ketika Tuhan mendengarkan hambanya meminta, dicukupkan. Meskipun dia tidak disembah oleh hambanya tersebut. Itu yang betul tuh. Maka posisi Tuhan yang benar adalah Annas sama. Apa? Annallahu sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Maka posisi Tuhan yang benar itu adalah maha mendengar. Jadi siapakah dia? Kristenkah dia? Islamkah dia? Ketika dia memohon pertolongan, maka Tuhan yang benar yang memenuhi kebutuhannya. Meskipun dia tidak disembah. Kau tidak menyembahku, kau menyembah makhluk ciptaanku, tapi sebagai Tuhan yang menciptakanmu, kau adalah milikku. Tetap aja aku berikan apa yang kau butuhkan. Itu bukan berarti Tuhan benar itu ketika dia berdoa, wah ini kan tidak nyembah aku, ngapain aku kabulkan doanya. Bukan begitu. Tuhan yang benar itu mendengarkan seluruh rintihan ciptaannya, lalu dia yang mengabulkan. Dia menyembah dirinya atau tidak menyembah dirinya, dia kabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim yang tadi. Aku titipkan, aku perlihatkan. Dalam surah Qaf ayat 16 juga diterangkan kemudian oleh Allah, bahwasanya aku Allah mendengarkan, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu? Kristenkah engkau, Hindukah engkau, ateiskah engkau, Islamkah engkau? Aku Tuhan tahu apa yang kau sedang bisikkan. Bahkan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku tahu bahwa engkau harus tahu, aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Jadi jarak kita dengan urat leher kita itu dekat, tapi Tuhan kita jauh lebih dekat kepada kita daripada kita ke urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam lambung, kita nggak tahu apa yang terjadi di jantung kita nggak tahu apa yang ada di dalam batok kepala kita, tapi yang menciptakan kita tahu. Berarti Tuhan lebih tahu tentang diri kita daripada kita kepada diri kita. Lantas kenapa kita kemudian mencari Tuhan yang kemudian turun ke bumi jadi manusia? Kenapa kita membatasi Tuhan? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, dia tidak tahu apa-apa. Dia nggak tahu lambungnya, dia nggak tahu ginjalnya, bagaimana jantungnya di dalam, dia nggak tahu. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk. Kapan dia menjadi makhluk, maka dia berhenti menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu statusnya maha mengetahui. Yesus maha tahu nggak? Enggak. Jangankan mengetahui yang lain, tahu musim arak kapan itu saja Yesus nggak tahu. Itulah Al-Quran. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada kamu kepada urat lehermu. Bayangkan itu. Jadi yang mengatur ritme nadi kita, yang mengatur kemudian pergerakan air dalam tubuh kita, yang menyusun saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini, bukan orang tua kita, tapi dialah yang menciptakan kita, yang menyusun itu semua. Itulah Allah. Itu kita kenal dengan sebutan Allah dalam Islam. Orang-orang Yahudi menyebutnya Elohim, kita menyebutnya Allah. Nah sedangkan Yesus, alamak, makhluk yang diciptakan, makhluk yang disusun organnya oleh Tuhan kita. Makanya Yesus itu berdoa kepada Tuhannya umat Islam. Jadi saudara Kristen kita ini menyembah kepada ciptaannya Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan makhluknya bernama Yesus, disembah kemudian oleh saudara-saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran.
Tidak ada akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Saudara Kristen tidak akan sampai-sampai. Kenapa? Karena dia menganggap jalan itu sebagai tujuan akhir. Mau pergi ke Monas, tapi jalan Tamrin dibilang Monas, ya nggak sampai ke Monas lah mereka. Putar-putar terus, saudara-saudara. Iya, betul. Karena dianggap jalan itu Monas. Jalan menuju Monas bukan Monas, tetapi itu adalah arah menuju kepada Monas. Orang Kristen jalan menuju Monas adalah Monas. Oke, Bang Zuma, terima kasih sekali itu ada pendapat. Tapi itu tadi kenapa saya menolak Tuhan Kristen ketika menawarkan saya, inilah Tuhanku, karena dia adalah awal, karena dia adalah akhir. So, awal adalah waktu, akhir juga waktu. Sedangkan laisa kamisli, saya dalam Islam adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana saya harus punya Tuhan yang terjebak oleh ruang dan waktu, oleh ruang bernama surga. Di mana Bapak? Di surga. Yesus ada di mana? Di surga. Surga. What kind of surga? Tempat. Macam apa itu Tuhan terjebak oleh suatu tempat? Lebih besar mana? Ini logik saya menolaknya. Waktu. Ketika tadi si Ucil atau siapa lagi ada di Kroasia berpijak pada waktu, kehadiran eksistensi Tuhan berdasarkan waktu, karena awal dan akhir, berawal dari mana, berakhir di mana, berakhir pada suatu kematian. Karena mati dia menjadi Tuhan. Yoi, diangkat Tuhan. Oke, boleh saya tanggapi ya bro? Boleh saya tanggapi bro? Sebentar, karena ini satu pertanyaan ateis yang menjurus pada suatu pertanyaan creation and creator, pencipta dan ciptaan. Apakah Tuhanmu Maha Pencipta? What is kata Maha? Pencipta dan Maha. Seperti apa Tuhan? Kriteria apa you punya Tuhan? Kalau you Tuhanmu Kristen adalah Yesus, terjebak oleh ruang dan waktu. Oke, siap. Oke, bantah. By logic, okay, no data, okay, no problem. By logic, come on. Oke ya. Ini berbicara tentang ketuhanan. Oke. Kalau saya mendengar tadi narasi antara Emandi dan Zuma, ya, di mana mengatakan siapakah Tuhan yang benar itu, maka kita bisa melihat dan bisa diberikan dalil-dalil yang valid oleh kitab suci. Al-Quran sendiri memberikan dalil yang valid tentang Tuhan itu siapa yang benar. Dari mana dalilnya itu? Ya, di dalam Quran Yunus 90, di mana berbunyi di sana, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Jadi Al-Quran sendiri Apa kata seperti itu? Boleh sedokumen. Seperti itu kan? Jangan terguncang. No. Diam. Karena saya mendengar. Kau diam. Itu kamu tanya tidak sesuai yang saya dengar. Enggak, kau saya diam. bisa percaya? Giliran saya lah. Giliran saya, kau diam. Kau diam. Ini TikTok. Jadi sabar. Kamu jangan terguncang. Di dalam Al-Quran memberikan dalil yang valid dan sangat nyata bahwa tidak ada Tuhan yang benar. You're not Muslim, you're not Islam. Don't describe by Islamic. Jangan motong saya. You Christianity, jawab by you Christianity. Yes, I don't believe you at all. I don't believe your God. You diam ya. Biar biar. Gue tantang siapa yang paling hebat di Mandi si babami. Gue tantang. Si babami. Biar nanti kita ini. Nanti kita sliding gunting. Nah gitu dong. Jadi kita cari menghargai gitu loh. Saling mendengar argumen satu sama lain. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas-jelas berbunyi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, bukan Bani Arab. Artinya bahwa di luar Tuhan
selain dari Israel itu adalah disebut berhala. Nah, kalau kita mengatakan Allah, Allah itu siapa? Siapa yang menyembah Allah? Apakah Allah dikenal oleh Musa? Apakah Yesus mengenal Allah? Mampukah, bisakah nama Allah diubah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Nyatanya sekarang enggak. Nah, jadi artinya bahwa Allah dalam versi Ibrani dan Yunani Israel tidak dikenal. Debatable. That's Itu dulu. debatable. You're not Muslim. You cannot translate. You cannot. Oke. Kau jangan. How can I believe you? You're a Christianity. Jawab Pak Yu punya Kristen. Pak Yu iman. Pak Yu Bible. Oke, giliran saya ya. Udah. Oke, silakan. Liar. Iya, silakan. Oke, Ya, dengarkan. Anda membawa Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 90. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah wasna bibani Israel bahara fa atsba'ahum fir'aun wa junuduh bagya wa adwa hatta idza adrakahul garaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan aku Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Apa kata Allah tentang Bani Israel? Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan data hanya untuk kepentingan agama kita, melainkan kita harus membaca Quran itu secara keseluruhan. Tadi Fir'aun berdoa, aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhaza Allah mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Allah yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sungguh aku ini telah mengambil perjanjian kepada umat, kepada kaum sebelum engkau wahai Nabiku Muhammad, yaitu Bani Israel. Aku mengangkat 12 tokoh pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Anda membawa Quran surah Yunus. Di dalam Quran surah Yunus itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel dan menyatakan diri kepada Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam kaidah Islam, dengar, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang bahlul, orang bodoh, stupid, yang memperbodoh diri sendiri. Itu kata Allah. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131 dan seterusnya. Isqalallahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau kepadaku, berserah dirilah engkau kepadaku. Maka Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Allah Azza wa Jalla, yang disembah oleh umat Islam. Nah, kalau kita melihat di dalam kaidah pengajaran di dalam surah Thaha, Nabi Musa disuruh oleh Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, ya Musa, ya Musa, wahai Musa. Di Keluaran 20 Elohim juga berkata kepada Musa, ya Musa. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Theos nih yang saya tanya, Theos, di mana Theos Tuhannya Roma pernah berseru kepada Abraham? Silakan. Allah berseru kepada Ibrahim,
Elohim berseru kepada Abraham. Theos, Tuhannya orang Kristen, itu berseru kepada Abraham, itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Pertanyaan nanti akan saya jawab. Jawab sekarang dulu. Terakhir, oke? Anda jawab dulu, baru Anda bernarasi. Di mana Theos, Tuhannya orang Roma, itu berseru kepada Abraham? Tertulis di mana? Di sini kita dua arah. Kita di Iya, sini makanya dua arah. Jadi Al-Quran saya sudah bahas. Sekarang giliranmu bahas Bibelmu. Di mana? Iya, Di mana saya- Theos berseru kepada Abraham? oke. Saya akan mematahkan argumenmu dan saya sekaligus menjawab, oke? Saya Nah, butuh yang jawaban menarik- dulu. Saya minta jawaban Enggak, dulu di mana kita Theos berseru kepada Kita Abraham. Jawab. kita berdialektak Enggak usah berdialog kau dulu, begitu, baru enggak nanti usah. mau- Saya minta di mana Theos berseru kepada Abraham. Oke. Kalau catatan itu di mana Allah, di mana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Abraham, tercatat di dalam Kejadian. Kejadian satu- itu masih Tuhannya Abraham. Shh. Kejadian Sabar, itu masih sabar. Elohim. Shh. Kejadian itu masih Elohim. Sabar. Yang saya minta Theos. Shh. Yang saya minta Sabar. Theos. Yang saya minta Theos. Jangan kau bawa kejadian. Di kejadian itu Elohim. Elohim berseru kepada Abraham. Theos itu apa sih? Oke, Theos itu apa? Theos itu Tuhan. Saya tanya sama kamu. Oke, bahasa Ibrani apa? Oke, bahasa Ibrani Theos Enggak apa? ngerti saya. Yang jelas orang Kristen itu Tuhannya Theos. Oke. Jangan emosi kamu. Kamu nggak paham kan? Saudara, Enggak, saya nggak emosi, bro. Tak jarin. Saya nggak emosi, bro. Dengar. Silakan. Ketika Oke. berbicara mengenai Tuhannya Yahudi, mereka kenal dengan sebutan Adonai. Mereka menyebutnya El, Yes. Elohim, Elion, Elohe, Oke, El Olam, El Roy, El betul. Sadai, Emmanuel. Yes. Mereka mengenalnya Ehye, Oke. Eser, Ehye, Rio, Jire, Mekadiskem, Nisi, Rafa, Sabaot, Shalom, Syammal, Sejedu. Saya tidak pernah mendengarkan mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Theos pernah berkata kepada Abraham. Silakan. Sudah. Ya. Kalau kita melihat bahwa Theos itu di dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Coba kau Paham buka nggak? di Google. Coba kau buka di Paham nggak? Google. Coba kau buka di Google. Di Google kau buka. Paham nggak? Di mana Theos itu Ah. larinya ke Adonai. Cepat. Lah, Cepat. memang orang Israel memanggil Tuhannya Yang kau adalah bawa. Adonai karena Yahweh itu adalah nama yang maha kudus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Orang Saya- Yahudi saya- menyebut Tuhan mereka dengan El Shaddai, El Eroi, El Olam, Yod He Vafe Dah ada Jire, ki- Yod He Vafe Mekal. Kamu Tidak secara ada. eksplisit Tuhan itu dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Jawab. Eloah. Alef, Lamet, He, Eloah. Eloah. Sekarang saya tanya Eloah samamu. itu Sekarang saya bukan- tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Eloah, apa? Eloah dalam bahasa Ibrani ketika diunanikan apa? Ya Allah. Diibranikan, bukan diarabkan, tuyul. Diunanikan, bukan diarabkan. Bianes Yaudu, bianes. Jujurlah kau berkata. Nah. You punya Tuhan, saya yakin you punya Tuhan versi Bible lama baru berbeda. Tuhanmu itu Theos. Makhluk bertanduk 7 bermata 7 Tuhan kau itu. Kamu membungkus Tuhannya orang Saya- Romawi kuno, nenek moyangnya orang Katolik dengan menggunakan kitabnya Yahudi. Nggak nyambung. Sudah. Kitab Yahudi itu Sudah. milik kepunyaan Bani Yakub. Yang saya tanya, di Tadi- mana Theos sembahan-sembahan Yunani Romawi kuno itu berfirman kepada Abraham atau Avraham? Di mana itu tertulis? Ini saya jelaskan, tapi kamu Apa yang kau jelaskan? memotong Tidak ada yang kau terus. jelaskan. Nggak ada yang kau jelaskan. Memotong terus saya ngomong, Ya, karena kamu kau tidak memotong saya menjelaskan bernarasi. pertanyaan saya. Ketika Anda bertanya tentang Lah. Allah, saya jelaskan. Saya giliran bertanya Ya, Theos. gue tanya sama kau, ya. Jangan bertanya dulu, selesaikan dulu tugasmu. No. Kan karena saya mengatakan tadi bahwa dalam bahasa Ibrani Tuhan itu dulu adalah tuh. sebutannya adalah Adonai. Mana-mana. Dipahami nggak? Selesaikan Dewa, dulu jangan. Tuhanmu. Lah. Di mana Theos berfirman kepada Abraham? Enggak, kau
Kalau kamu Juma memiliki pengetahuan yang baik, Saudara, silakan Anda mendengarkan lawan bicara Anda. Oke? saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, Jangan di ngotot dari mana? tadi. Sabar dulu. Di mana Tuhannya umat Islam berfirman kepada Abraham? Kan sudah kubaca. Iskala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tuh, dah ku jelaskan samamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 itu lengkap kemudian. Lalu kemudian ketika ditanya keturunannya, sabar dulu. Ketika keturunannya ditanya, wahai keturunanku, wahai anak-anakku, siapakah yang engkau akan sembah setelah aku meninggal? Apa kata mereka? Ya baniya, inna Allah, sesungguhnya Allah. Tuh, itu disebut. Nah sekarang saya minta di dalam kitabmu di mana keturunan Abraham menyembah Theos, itu tertulis di mana, saya ingin tahu. Sudah. Oke. Di dalam Kejadian 18. Itu enggak ada Theos di situ. Udah, dengarkan. Itu Anda berbicara mengenai Al-Quran, berarti kalau Anda lari ke Kejadian Tuhan berarti Torah. Itu ada cakupannya dengan Torah yang saya minta Theos. Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Jangan ke kitabnya Yahudi. Jawab. Jangan ke kitabnya Yahudi, Loh. Kitabnya Yahudi itu mereka Siapa mengenalnya kitab- dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, El Roy, El Perjanjian, Shaddai, saya tanya sama kamu. Yotefa, Perjanjian Fe. lama? Yang saya Perjanjian baru tanya kitab siapa itu? akar. Yang saya tanya akar. Oke. Akar Kamu kekristenan itu mengatakan Roma. kitab Jangan ke Yahudi, orang Yahudi. Oke. Astagfirullahaladzim, Kamu ya Allah, ya mengatakan Karim. perjanjian baru kitab Roma, betul? Betul enggak? Enggak, kamu bertanggung jawab narasimu. Saya tidak Kamu tanya mengatakan Yahudi, kitab sekarang saya perjanjian berhadapan baru adalah dengan kitab Kristen. Roma, betul? Saya berhadapan dengan Kristen, saya tidak berhadapan dengan Yahudi. Kalau saya berbicara dengan orang-orang praktisi Torah, praktisi Yudaism, saya pasti mau menerima perjanjian lama milik mereka, kitab mereka, perjanjian baru milik mereka. Tapi sekarang saya berhadapan dengan Kristen. Maka Kristen punya kewajiban menundukkan kemudian saya dengan menjabarkan pertanyaan saya dengan jawaban yang sederhana. Di mana Kamu tadi mengatakan Tuhannya nenek moyangmu, Enggak. yaitu orang Roma, berfirman kepada Abraham. Silakan. Oke. Kamu tadi mengatakan bahwa kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma atau Kristen, betul? Bukan kitab Yahudi, betul? Ya memang Betul nggak? bukan. Jawab dulu. Iya. Oke. Oke. Kalau memang kamu mengatakan itu, saya mau tanya sama kamu, Yesus itu orang mana? Yesus, saya tidak berbicara dengan Yesus, saya bicara dengan kamu. Enggak, jawab dulu. Yesus orang mana? Jawab. Yesus orang Ibrani. Kitabnya kitab Oke. Tanak. Tapi saya sedang Oke. berbicara bukan dengan Yesus, dengan ente. Stop. Loh, ini kita berbicara kamu mengatakan kitab perjanjian baru itu adalah kitab Roma. Iya. Kamu mengatakan kitab Yang perjanjian saya lama, tanya kamu mengatakan ini, kitab orang Yahudi, saudara, betul enggak? Saudara, yang saya tanya Apa? tentang sembahannya orang-orang Roma, bukan sembahannya orang Yahudi. Iya, makanya kamu jangan mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya minta, coba. Saya minta kau jelaskan kepada saya, Tuhannya orang Roma yaitu Theos, di mana pernah berfirman kepada Abraham. Silakan. Di dalam Kejadian 18 Itu kitabnya ayat Yahudi. No. Alamak. Emang Yesus Saya orang mana? tidak tanya. Saya ngajarin Enggak, sama Yesus orang mana? Tanya sama ya. Kutanya samamu. Tuhannya orang Yahudi itu Elion, Elohim, El Olam, Elohe, Israel, El Roy, El Shaddai, Emmanuel. Terus kemudian mereka memanggilnya Jireh, Mekadiske, Nisi, Rafa, Sebab, Shalom, dan seterusnya. Saya tidak tanya itu, Bung. Tolong ngerti. Oke. Katolik Yesus dipanggil Tuhan enggak? Tunggu. Katolik itu nenek moyangnya orang Roma. Yang saya tanya, orang Roma itu mengenalnya Theos. Theos ini sabar dulu. Theos ini nanti mereka hapus namanya, mereka ganti menjadi Yahweh. Yahweh merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Saya tidak mau itu. Yang saya mau
Theos berfirman kepada Abraham itu ada enggak? Supaya kita tahu nih bahwa Kristen ini betul-betul adalah ajaran yang diasaskan dari pencipta atau hanya mendompleng Tuhannya Yahudi gitu loh Bang. Apakah ada hubungannya Saya paham. antara Kamu Theosnya tidak- oke. Apakah ada hubungannya Theosnya Romawi dengan Elohim Tuhannya Yahudi? Ada enggak hubungannya? Kamu paham nggak Theos itu apa? Justru saya bertanya samamu, ada nggak hubungannya Lah, kamu paham Theos yang Theos? disembah oleh Apa Romawi itu Theos? dengan Apa itu Elohim Theos? yang disembah oleh para nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada hubungannya nggak? Kamu enggak, Theos itu apa? Gue tanya sama kamu. Apa itu Theos? Bingung sudah dia. Enggak. Itu turun. Apa itu Theos? Jawab dulu. Theos itu Tuhannya kalian. Masa nggak tahu? No point. Tidak ada point. Maaf, Iya. maaf. Ya Kamu udah. sendiri nggak tahu. Mana tadi orang? Oh, Iya, tidak. mana tadi? Saya butuh pertanyaan dulu Christianity. Please, saudara Kristen. Yakinkan saya bahwa eksistensi you punya Tuhan versi Bible lama dan baru adalah sama apa tidak? Assalamualaikum Berat Mas itu. Mas. Waalaikumsalam. Tadi saya kecewa kenapa tadi begitu dia jawab ada di perjanjian baru dengan banyak Tuhan-Tuhannya Muslim. Orang Muslim dibawa-bawa. So, Ya kita seperti tanya dulu. apa? Ini ada yang Macam apa? baru naik Saya ya. mau izin Bang, turun. ada yang mau disampaikan Bang? Oke, saya Oke, mau siap, izin turun. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih Bang Emas, salam kenal ya Bang Thank you, ya. thank you, thank you. Oke, alhamdulillah. Nice to Terima meet kasih, you my Mas. brother. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Bang J, ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan saja, pertanyaannya Bang Juma itu sebenarnya gampang loh. Ternyata dijawab muter-muter gitu aja sama Oten. Nggak punya, maksudnya nggak bisa menelaah dia pikirannya kemana gitu. Padahal Bang Juma nanyanya begini, jawabnya lain. Nah gitu aja Bang. Iya betul. Karena Iya, sebenarnya Banyak burung. sebenarnya apa ya, saudara kita yang ada di Indonesia ini itu diselimuti dengan perkara penyamaran. Mereka nyamar-nyamar seakan-akan yang mereka sembah itu Tuhannya Yahudi. Begitu ke Islam, mereka nyamar-nyamar seakan Tuhannya itu adalah Tuhannya umat Islam. Padahal nyata secara histori nenek moyang orang Roma atau sebelum mereka menjadi penganut agama Katolik, mereka punya nenek moyang itu ada yang disebut penyembah kepada Jupiter, Juno, Mars, Minerva, Venus, Neptunus, Vesta, Merkurius dan seterusnya. Itulah teos-teos yang disembah oleh orang-orang Roma sebelum mereka mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadi agama tua nenek moyang mereka itu sebisa mungkin diwarnai oleh kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Jadi kitabnya Yahudi itu diterjemahkan sebisa mungkin memiliki nuansa untuk meloloskan sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal. Karena memang itu sudah dianut jauh sebelum kitabnya Yahudi itu masuk ke mereka. Kitabnya Yahudi yang diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta itu dibuat sedemikian rupa untuk kemudian dicocokkan dengan perjanjian baru. Sehingga dewa-dewa mereka itu bisa duduk di situ. Makanya ada yang disebut Bapa, ada yang disebut Anak, ada yang disebut kemudian dengan pneuma atau roh. Nah ini yang saudara-saudara Kristen kita jarang pelajari. Padahal sebenarnya antara Trinitas dan Trimurti itu berkait erat. Nah, makanya kalau kita lihat di permukaan tidak ada benang merah antara agama Yahudi dengan Kristen. Itu disebabkan karena ada sekelompok di antara dua kelompok ini yang nyamar-nyamar. Entah itu Yahudi nyamar Romawi ataukah Romawi yang nyamar Yahudi. Silakan Anda pikirkan sendiri. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebagai penyimak. Kita ini penonton.
di antara dua kelompok besar ini, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Siapakah di antara dua kelompok ini yang ajarannya berasal betul-betul dari Abraham, yang berasal dari Ishak, yang berasal dari Musa? Apakah Yahudi atau Kristen? Karena di antara satu di antara dua ini, satu di antara keduanya pasti ada yang nyamar. Entah Kristen nyamar Yahudi atau Yahudi yang nyamar Kristen. Silakan Anda renungkan sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Oktriana dari Kristen Islam, Bang Latendate. Ya, Kak Oktriana nih Kristen Saya atau Kristen. Saya Kristen. Oke, dari Kak Oktriana. Oke, udah hilang. Ya, silakan Bang Laten, ada yang mau disampaikan? Iya, dari tadi Pak Zuma menyebut apa namanya itu kitab Yahudi. Yang dimaksud dengan kitab Yahudi itu apa sih? Yang mana yang disebut dengan kitab Yahudi? Kitab Tanak, Bung, yang tertulis di Mazmur 147 nomor 19 sampai 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi. Oke, itu kemudian dengan Tunggu Bang Laten, tunggu bentar, monitor. Bang Naga, monitor Bang. Siap. Boleh tadi monitor. Siap. Oke, aku turun bentar ya. Aku mau turun ke bawah soalnya. Siap. Iya, Bang. Oke, sebentar ya sebelum dilanjutkan, tolong saudaraku yang muslim di tap layar ya, di sampai 1M ya, di tap layar dulu sampai 1M ya. Mohon ya saudaraku. Lanjut Bang Juma, mohon maaf terpotong sedikit. Lanjut, Lanjut, nggak apa-apa. Silakan. Oke, kemudian apakah tanah dengan Taurat yang diberikan Tuhan pada Musa itu bedanya apa? Kalau orang Yahudi menyebutnya kitab Tanak, di situ 3 kelompok. Yang pertama Torah, Nevi'im, Ketubim. Dan itu bukan kepunyaan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan kekristenan awal mula. Apalagi yang sekarang. Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Terkait internal mereka, mana kitab Taurat itu, mana kitab Mazmur atau Zabur itu, mana kitab Injil itu, ya tanya kepada mereka. Bukan tanya kepada yang lain, karena kitab-kitab itu, ketetapan-ketetapan itu datang kepada mereka. Sedangkan yang ada di Kristen, ya perjanjian lama yang Kristen itu hanya terjemahan yang diperintahkan oleh Ptolemy II pada zaman dia berkuasa, kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Torah itu ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir kala itu sudah tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Mereka sudah tidak bisa membaca kitab suci mereka dalam bentuk original teks. Maka diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Septuaginta, kepada orang Yahudi, bukan kepada orang non-Yahudi. Ada hubungannya dengan Kristen. Oke, apakah Pak Zuma tahu bahwa Taurat Musa dengan Taurat Yahudi itu berbeda isinya? Saya katakan Taurat Musa dengan Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi jelas berbeda. Dalam arti kata ada perubahan. Tidak semuanya asli. Kenapa saya katakan tidak semuanya asli? Karena tidak ada mata rantai. Dari Nabi Musa turun kemana? Turun ke Yosua bin Nun misalnya. Turun ke Harun misalnya. Setelah itu kemana? Dan apa tradisi penyampaiannya? Hafalan? Tulisan? Atau apa? Nggak ada. Gelap. Maka tidak ada jaminan kitab yang ada di saudara-saudara Yahudi itu masih ori dari Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang di Kristen, kalau itu nggak diragukan lagi. Oke, saya setuju ya. Jadi kitab yang dipakai Yahudi itu tidak bisa dibilang murni. Itu juga dikatakan Quran. Quran juga mengatakan bahwa mereka sudah diberikan kitab, tapi sudah ditambahin, diubah, disembunyikan. Jadi yang selama ini dimaksud oleh para muslim bahwa yang diubah itu bukan. Yang diubah itu adalah Taurat Musa menjadi Taurat Yahudi. Nah, itu yang saya katakan. Jadi ada yang namanya Taurat yang tidak kalau boleh Taurat itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan perjanjian lama milik Kristen yang hanya terjemah? Nah, itulah makanya ya, yang dinamakan perjanjian lama yang dipakai Kristen itu adalah Taurat yang dikembalikan dengan menolak Tauratnya Yahudi. Makanya bagaimana Anda dikatakan, bagaimana bisa Anda mengatakan itu Tauratnya Musa? Sumbernya dari mana? Kan Musa diberikan Taurat sama Allah diberikan.
Iya, Torah itu pengajaran terjadi di Allah, Bang. abad kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Ya, betul, Kristen betul, eksis itu betul. nanti di abad 4, berarti hampir 2000 tahun setelah Nabi Musa Betul. itu menenggalkan kemudian dirinya dengan menorehkan Torah kepada kaumnya, baru Kristen punya terjemahan lama, terjemahan Septuaginta itu. Nah, begini, oke, saya berikan timelinenya ya. Torah Musa itu arti pertama kali diberikan Allah pada Musa. Kemudian Tahun? seperti Bapak bilang tadi itu, Tahun? 1400 sebelum Masehi 1000, ya. 1300 siapa yang melanjutkan? Oke, ya kemudian itu kan kemudian diajarkan pada umatnya. Suatu ketika Torah Musa itu kok suatu dipegang ketika? oleh para ahli Taurat, ya, oleh para ahli Taurat. Nah, pada 1300 saat dipegang, dilanjutkan oleh siapa, Bang? kan Taurat itu turun temurun diajarkan pada umatnya. Ya Yang itu kan mengajarkan cuma para imam-imam. itu teori. 1300 Bukan teori. siapa? Anda Terus tahu Harun itu siapa? terus Harun disampaikan siapa? kepada manusia yang hidup di 1200, habis itu 1100, Bukan begitu. habis itu tahun Kan 1000, terus berjenjang, habis itu Bang. 900, habis itu 8, Ya. habis itu 7, Ya. habis itu 6, 5 Ya. sampai abad Ya. pertama, Ya. abad pertama, abad Ya. kedua, abad kedua, abad ketiga, abad ketiga, keempat. Itu siapa? Para kan kita ada ahli Taurat, Bang, para rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan dan para imam-imam. Mama Kenapa? Nah, pada saat dipegang oleh para imam dan rabi Yahudi itulah Taurat kemudian ditambahkan. Makanya disebut dengan hukumnya yang berat. Yang tadinya hanya 10 perintah Allah kemudian menjadi 360. Itu yang dikritik oleh Quran, bukan Injil yang diubah oleh dikritik oleh Quran bahwa kitabnya sudah diubah-ubah. Itu Taurat Musa yang diubah-ubah oleh para rabi Yahudi. Itu yang diubah, yang dikritik oleh Quran, Bang. Bukan Jadi dipakai yang Kristen ada di ini. Kristen yang berupa perjanjian lama itu benar menurut saudara? Itu Taurat yang dikembalikan yang tidak dipakai lah. Tadi kan Tauratnya Yahudi yang tebal. Kemudian itu dibuang ya, dipakailah Taurat Musa yang asli itu yang dipakai oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen nggak pakai tanahnya orang Yahudi, Bang. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, itu Jadi pula yang Kristen dikatakan pakai Quran, kitabnya bahwa siapa ini? pakai kitabnya Musa. Dari mana dasarnya kenapa Kristen menggunakan Baca aja kitabnya kitab itu Musa? dari Kejadian sampai Wahyu. Lihatlah Kejadian sampai Wahyu. Yesus Dari mengatakan, mana "Tidak dari saya mana tahu, Pak." legalitasnya orang Kristen pakai kitabnya Musa? Silakan baca, Bang. Anda itu kan tahu isinya, ya. Kalau Anda mengatakan dalilnya mana? Dalil itu hanya dipakai di Quran, Bang, karena turunnya dalil itu hanyalah formatnya Quran. Iya, pertanyaan Kalau Alkitab saya itu legalitas, narasi Bang, legalitas Torah itu siapa yang diwahyukan harus Tuhan. dilegalkan? Siapa yang harus melegalkan? Siapa? Siapa yang Saudara, mewajibkan untuk dilegalkan? Siapa? Saudara, Nggak ada ulangan yang diwajibkan 33 nomor melegalkan, nggak 4. ada. Ulangan Ya, 33 silakan. nomor ulangan Silakan, 3. ya. Silakan. Ini kayak Ulangan apa 33 ya? nomor 4 apa? Ulangan Silakan. 3 Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kata siapa, coba bacakan, Bang. Abang ini suka ngutip ayat kadang-kadang. Ya udah, Anda ubah sedikit, kamu Pak. yang bacakan. Baca Saya kan ayatnya. barusan sudah bacakan. Anda sekarang giliran Anda. Silakan. Anda tidak membaca tapi Anda menghafal tetapi Anda ubah. Iya, sekarang Selama ini Anda kan yang ada membacanya begitu, coba. kan? Sekarang Anda Nah, sekarang membacanya Anda buka coba. saja. Saya Sekarang sudah Anda tahu yang isinya, Bang. Anda Ya, sekarang bohong Anda kan yang baca, isinya, bukan coba. seperti itu kan? Iya, sekarang Anda yang baca Saya nggak coba. bisa buka ya. Saya tidak bisa buka karena saya dalam perjalanan. Nah, sekarang Anda buka saja tapi baca dengan jujur. Jangan Musa diinterpretasikan telah sendiri, silakan. memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu Buka, Bang, milik buka, Bang. bagi Baca, Bang, jangan hafalanmu. Hafalanmu sudah Anda ubah. Saya sudah tahu Anda suka mengubah-ubah, itu saya sudah tahu. Silakan buka yang benar. Leten. Bahkan Anda pun mengingkari Halo, Quran, kan? Leten, dengar dulu. Kamu bilang Bang Juma mau ubah-ubah, silakan Ya. kamu baca. Bukan bawa asumsi, nggak ada cerita kalau naik di sini Anda buka saja, silakan. Anda kan di situ kan punya prasarana. Silahkan buka dan baca. Jangan berdasarkan dari hafalan Juma. Silahkan buka aja. Oke, saya percaya pada Anda. Silahkan buka yang jujur. Ulangan Pak Juma itu 33. sering menghafalkan tapi diubah. Saya sering lihat, sering mendengar itu. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Bukan yang benar, bukan dengan isi yang benar. Jangan hafalannya Pak Juma. Mohon maaf, saya tidak percaya dengan hafalannya Pak Juma. Silakan buka. Ayo buka di tayangan di situ. Oh, tayangan di situ. Tolong Kan dibuka. mudah Siapa yang sekali. bisa buka kamera? Nah, silakan. Ayo silakan.
Nah, silakan baca. Baca ya. Jangan diinterpretasikan, baca aja dengan apa adanya. Silakan. Silakan yang mau baca siapa tuh? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Terus, baca terus. Apa? Bahlul. Baca lagi. Sok paten. Tidak ada sepotong begitu, Pak. Udah. Di situ sudah tertulis milik Bani Yakub. Mana yang dibilang Taurat milik Bani Yakub mana? Udah kau turun, Nggak kau ke ada. neraka. Kau ke neraka sana, Anda cium tidak mampu pantat melawan pendeta saya, sana, kau ke neraka. Sok paten. Anak setan. Nggak ada yang bisa kamu kibulin di sini, nggak ada. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Kau merasa dirimu pintar ketika ditanya, aku lagi di jalan. Maaf, aku lagi di jalan. Yang ada dalam otakmu ini yang bayar per puluhan bulan ini siapa aja yang belum ya? Itu yang ada dalam otak kau. Siapa aja yang belum setor ya? Apa aku suruh aja anak-anak gereja ini untuk datang ke rumahnya Nagi ya? Itu yang ada dalam otak kau. Isi Bible itu hanya kau jadikan sebagai aksesoris aja untuk melegalkan aksimu mencari hidup. Paham kau sampai situ? Ya. Itu jelas tertulis di situ, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat, suatu milik bagi jemaat Yakub. Berarti milik kepunyaan Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Kampret. Udah, memang ini sudah nasibnya kayak gitu. Ada 2 kursi untuk Kristen ya. Mohon saudaraku, mohon maaf yang permintaan naik saya hapus semua ya. Yang untuk Muslim mohon maaf tidak dinaikkan lagi, hanya 2 kursi untuk Kristen ya. Saya hapus semua ya dulu ya. Habis itu tulis Kristen saya naik, sediakan 2 kursi ya. Mohon maaf tuh saudara Muslim, saya hapus dulu permintaan naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Selamat berkumpul lagi kembali di sini, Bang. Apakah hari ini sehat-sehat aja kita? Bang Indra ini paling mahal suaranya. Kalau di YouTube baru kenceng suaranya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu kita jadi. Dilanjut agak mendengar. Baik, Bang. baik, Masya Allah. Oke, set standby. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Oke, Rajodi. Ini kali ya.